Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dipa Sugiondo dari Prodi Ekonomi Pembangunan kelas B dengan NIM 20.139. Di sini, saya akan menjelaskan tentang managerial communication atau yang biasa disebut dengan manajemen komunikasi. Sebelum saya menjelaskan tentang apa itu manajemen komunikasi, saya ingin bertanya terlebih dahulu, mengapa individu perlu memerlukan komunikasi dalam hidupnya? Iya, jawabannya, manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari hubungan, kepentingan, atau bantuan manusia lainnya. Dan semua aktivitas itu membutuhkan komunikasi di dalamnya. Karena komunikasi, seperti halnya kebutuhan akan relasi dengan manusia yang lainnya. Sehingga merupakan kebutuhan dasar yang hampir setiap orang merasakannya. Tanpa adanya komunikasi, manusia tidak bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Begitu pula dengan sebuah organisasi. Informasi, jika tidak dibagikan, tidak ada gunanya. Komunikasi memainkan peran penting dalam berbagi informasi. Individu yang bekerja sama dalam organisasi yang sama perlu berbicara satu sama lain untuk mengikuti perkembangan dalam organisasinya. Sehingga bisa diketahui kalau manajemen komunikasi adalah cara setiap individu dalam mengelola proses komunikasi yang berhubungan dengan pihak lain dalam hal berkomunikasi. Manajemen komunikasi juga akan membentuk suatu alur komunikasi agar nantinya bisa melahirkan koordinasi yang tidak saling berbenturan dan untuk menghasilkan solusi jika nantinya ada perbedaan pendapat. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen komunikasi. Fungsi manajemen komunikasi dibagi menjadi 4 fungsi, yaitu yang pertama, manajemen komunikasi sebagai kendali, yaitu untuk mengendalikan perilaku anggota melalui informasi-informasi seperti tata tertib atau peraturan anggota. Dengan adanya peraturan, maka setiap gerak anggota harus didasarkan terhadap peraturan yang sudah ditetapkan perusahaan untuk menghindari konflik. Fungsi yang kedua yaitu manajemen komunikasi sebagai motivasi. Adanya sebagai motivasi yaitu untuk melakukan pengarahan terhadap anggota sehingga bisa menjadikan motivasi untuk bekerja dengan baik yang sesuai dengan standar perusahaan. Fungsi yang ketiga yaitu manajemen komunikasi sebagai bentuk pengakuan emosi, yaitu suatu bisnis atau perusahaan yang memiliki manajemen komunikasi yang baik akan terbentuk koordinasi antar tim yang baik pula. Dan yang terakhir yaitu fungsi manajemen komunikasi sebagai bentuk alat penyampai informasi. Seperti saat sebelumnya yang sudah saya jelaskan bahwa komunikasi sangat mempengaruhi terhadap manajemen dalam berbagi informasi. Maka dari itu, adanya fungsi manajemen sebagai alat penyampai informasi sebagai perlu untuk adanya manajemen komunikasi. Lanjut berikutnya yaitu proses komunikasi manajerial atau proses manajemen komunikasi. Dalam PowerPoint tersebut sudah saya gambarkan sebuah model percontohan tentang adanya proses manajemen komunikasi. Dalam model tersebut sudah ada komunikator yaitu pengirim dan receiver sebagai penerima. Di antara pengirim dan penerima terdapat sebuah encoding dan decoding. Apa itu encoding? Encoding yaitu proses di mana individu yang memiliki komunikasi menerjemahkan ide-ide mereka ke dalam seperangkat simbol atau bahasa yang sistematis, baik itu tertulis ataupun lisan. Pengkodian ini dipengaruhi oleh pengalaman pengirim sebelumnya dengan topik atau masalah yang berbeda setiap orangnya. Sedangkan decoding yaitu proses di mana penerima pesan menafsirkannya. Penerima melampirkan makna dari pesan yang sudah dikirimkan oleh pengirim. Dan kemudian adanya feedback yaitu hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik ini terjadi setelah pesan dikirim dari kombinator ke penerima. Umpan balik dapat dilihat dari segi terakhir dalam menyelesaikan episode komunikasi dan dapat mengambilnya dalam bentuk seperti tanggapan verbal, anggupan kepala, ataupun tanggapan yang minta informasi lebih lanjut. Atau mungkin tidak ada tanggapan sama sekali. Dalam memperkuat umpan balik, penerima dikomunikasikan bahwa dia telah dengan jelas menerima pesan yang dimaksudnya. Dan yang terakhir adanya noise, yaitu kebisingan. Contoh dari sebuah kebisingan yaitu seorang manajer mungkin berada di bawah tekanan dan mengeluarkan arahan. Contohnya, saya ingin mempersiapkan produk itu sesuai dengan hari ini, tidak peduli dengan berapa biayanya. Maka dalam sebuah komunikator dan receiver,
Mereka akan mengupayakan terhadap apa yang diperintahkan oleh sebuah manajer. Jenis-jenis komunikasi dalam sebuah organisasi. Jenis komunikasi dalam sebuah organisasi dibagi menjadi 3 komunikasi, yaitu yang pertama adanya komunikasi lisan, yaitu komunikasi yang saling bertatap muka antara sebuah pengirim dan penerima tanpa adanya sebuah hambatan atau apapun itu. Yang kedua yaitu komunikasi tertulis. Komunikasi ini biasa dilakukan dalam sebuah email, surat, atau pemberitahuan dan sebagainya. Cara komunikasi ini disebut juga dengan catatan tertulis. Ketika catatan tertulis ini dikirimkan, bahwa antara sebuah pengirim dan penerima tidak bisa saling bertemu dikarenakan misalkan dalam sebuah adanya hambatan dalam sebuah jarak. Yang ketiga yaitu adanya komunikasi non-verbal. Komunikasi non-verbal yaitu komunikasi yang bukan di lisan dan tertulis, biasanya dalam bentuk sebuah gerakan tubuh, bahasa, ataupun isyarat. Pengaruh utama pada komunikasi interpersonal dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adanya pengaruh sosial, yaitu komunikasi merupakan sebuah proses sosial yang membutuhkan setidaknya 2 orang untuk berkomunikasi. Yang kedua adanya persepsi, yaitu tindakan menyusun atau mengenali dan menafsirkan informasi guna memberikan gambaran dan pemahaman. Yang ketiga adanya keterlibatan interaksi. Keterlibatan interaksi ini dapat dipengaruhi oleh sejauh mana salah satu atau kedua belah pihak terlibat dalam sebuah percakapan. Dan yang terakhir adanya desain organisasi. Adalah sebuah proses memilih dan mengelola aspek struktural dan kultural yang dilakukan oleh para manajer sehingga organisasi mampu mencapai tujuan bersama. Selanjutnya yaitu komunikasi manajerial dan reputasi perusahaan. Komunikasi manajemen adalah disiplin utama dalam studi komunikasi dan reputasi perusahaan. Pemahamannya tentang bahasa dan kekuatan yang dikombinasikan dengan keterampilan untuk berbicara, menulis, ataupun mendengarkan, sehingga membentuk hubungan antara pribadinya. Tugas menjadi sebuah manajer yang kompeten dan efektif adalah yang memahami bahasa dan tindakan. Jadi, jika bahasa adalah kunci manajer untuk manajemen reputasi perusahaan, pertanyaannya adalah seberapa baik manajer dalam menggunakan bahasa? Jawabannya yaitu kemampuan manajer untuk bertindak mempersiapkan tenaga kerja berbakat, mengubah reputasi organisasi atau perusahaan, meluncurkan sebuah produk baru, itu tergantung sepenuhnya pada seberapa efektif mereka menggunakan komunikasi manajemen, baik sebagai pembicara maupun sebagai pendengar. Efektivitas manajer sebagai pembicara dan penulis akan menentukan seberapa baik mereka dalam mengelola reputasi perusahaan. Sehingga Peter Drucker pada abad ke-20 pernah berkata, yaitu manajer harus belajar memahami apa itu bahasa, memahami apa itu kata dan apa artinya. Manajer harus memahami arti dari definisi lama, retorika sebagai seni yang menarik hati manusia untuk mencintai pengetahuan sejati. Saluran utama dalam sebuah komunikasi dibagi menjadi 4, yaitu dan adanya reading, yaitu membaca, yang kedua ada writing, menulis, yang ketiga adanya listening, yaitu mendengarkan, dan yang keempat yaitu speaking atau berbicara. Dalam 4 ini adalah sebuah saluran utama dalam sebuah komunikasi. Tanpa ada 4-nya ini, maka tidak bisa terjadinya sebuah komunikasi yang baik dan benar. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.